Bab 041. Siapa bilang kalau aku belum menjadi siapa-siapa Anissa? Aku adalah calon suaminya dan aku yakin jika Anissa tidak akan meninggalkan aku demi pria beristri. Tegas Danis membuat luka di hati Aiden kian menganga. Aiden merasa dadanya sesak, ia tidak menyangka jika takdir akan memisahkan dirinya dengan Anya dengan cara seperti ini. 75. 145. 18 Ketakutan Lucy. Rencana pernikahan Anissa dengan Danis terus berlanjut. Aiden tidak berhasil meyakinkan Anissa bahwa cinta mereka dulu begitu besar. Semua usaha Aiden itu tidak pernah membuahkan hasil. Bahkan orang tua Danis pun sudah datang untuk bertemu dengan Angel dan Alex. Mereka juga sudah menentukan tanggal pernikahan membuat luka di hati Aiden semakin mendalam. Meskipun terluka dan tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi di depan mata, tetapi Aiden masih rutin datang untuk menemui Anya. Anya adalah satu-satunya alasan Aiden datang ke sana. Untungnya Anissa menepati janjinya dengan tidak membatasi Aiden untuk bertemu dengan Anya kapanpun ia mau. Papa dan Mama minta maaf karena sudah mendukung keputusan Anya untuk menikah dengan Danis. Ucap Angel saat Aiden datang dengan membawa banyak mainan dan makanan kesukaan Anya. Angel tidak sadar jika permintaan maaf darinya itu malah membuat luka di hati Aiden semakin menganga. Aku ingin sekali menghentikannya namun aku tidak berhasil, mungkin aku dan Anya tidak berjodoh. Jawab Aiden dengan wajah yang murah. Aiden berusaha menyembunyikan kesedihannya di mata Angel dan Alex namun tidak berhasil. Tanpa berkata apapun Alex meraih bahu Aiden dan memeluknya. Angel mengusap matanya yang basah, maafin Mama Angel karena kami juga Ritzy berhasil membujuk Anya. Om Aiden sayang. Seru Anya kecil dari arah ruang keluarga membuat Aiden buru-buru menoleh. Hei, putri kesayangan ayah. Aiden menyembunyikan kesedihannya dan mengambil Anya kecil ke dalam pelukannya. Om Aiden bawa apa? Tanya Anya kecil dengan polosnya. Mata Anya berbinar penuh harap. Ayah bawa mainan dan makanan kesukaan Anya. Jawab Aiden. Tangan mungil Anya pun sibuk membongkar barang bawaan Aiden. Anya menemukan sebuah boneka jerapah dan kemudian memeluknya. Sepertinya Nya sangat menyukai benda mungil itu. Ini bagus. Ucap Anya. Bilang terima kasih dong sama ayah. Ucap Alex. Anya mengangkat kepalanya dan mata kecilnya mengerjap indah. Terima kasih ayah. Ucapnya. Iya sayang, ayah akan belikan mainan yang lebih banyak lagi untuk Anya. Jawab Aiden. Setiap pulang dari kantor Aiden akan berada di rumah Angel dan menemani Anya bermain. Aiden baru akan pulang setelah Anya tidur. Kebiasaan baru Aiden itu membuat Lucy jengkel karena semakin merasa tidak dihargai. Untuk menghilangkan rasa jengkel akhirnya Lucy sering pergi mencari hiburan sendiri dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Lucy sengaja menghabiskan banyak uang Aiden untuk melampiaskan kekesalan kepada Aiden. Lucy merasa jalannya untuk meraih hati Aiden menjadi semakin sulit setelah Anya ditemukan. Terlebih ada Anya kecil yang membuat Aiden semakin tidak mau melihatnya. Lucy merasa berat karena harus bersaing dengan dua Anya yang begitu berarti dalam hidup Aiden. Anya sudah tidur pulas di ranjangnya, dengan perlahan Aiden turun dari ranjang dan bersiap untuk pulang. Aku pamit pulang, ucap Aiden pelan kepada Angel. Sebelum pulang kita makan malam bersama dulu ya. Ajak Angel. 146. Aiden sempat melirik ke arah ruang makan, di sana ada Alex, Anissa dan Danis yang duduk mengelilingi meja makan yang penuh dengan makanan. Aiden sudah berjam-jam berada di rumah itu menemani Anya di kamarnya, selama itu juga Anissa tidak pernah keluar dari kamarnya, namun Anissa baru mau keluar saat Danis datang dan itu terasa sangat menyakitkan bagi Aiden. Aku belum lapar, Mah. Tolong pamitkan sama Papa.
Aiden menolak tawaran Angel dan kemudian memilih pergi. Angel menatap kepergian Aiden dengan mata berkaca-kaca. Angel sudah mengenal Aiden dari bayi dan tentunya ia dapat merasakan apa yang sedang Aiden rasakan saat ini. Sejujurnya hati Angel lebih memilih Aiden yang menjadi menantunya, namun sayangnya Anya mengambil keputusan yang berbeda dan Angel pun terpaksa mendukung keputusan putrinya itu. Setelah mobil Aiden berlalu barulah Angel kembali ke ruang makan dan bergabung dengan keluarganya yang sedang menunggunya. "Aidennya kemana?" tanya Alex. "Dia pulang, katanya belum lapar," jawab Angel sambil duduk di kursi yang berada di dekat Alex. Alex yang cukup peka dapat melihat kesedihan di wajah istrinya dan diam-diam ia sempat mengelus tangan Angel untuk meredakan kesedihannya meskipun tanpa kata yang terucap. Anissa dan Danis sama sekali tidak terpengaruh dengan penolakan Aiden untuk makan malam bersama, mereka terlihat mesra di hadapan Alex dan Angel. Aiden melajukan mobilnya menuju ke arah pulang dengan sedikit melamun. Kembalinya Anya ternyata menorehkan luka yang begitu dalam di hati Aiden, padahal sebelumnya Aiden sangat berharap Anya kembali dan mereka dapat melanjutkan merajut mimpi yang sempat tertunda. Saat tiba di rumah Aiden disambut wajah panil dari pelayan di rumahnya. "Ada apa?" tanya Aiden dengan suara yang dingin. "Tadi Bu Lucy pingsan di kamar mandi," jawab pelayan itu cemas. Awalnya Aiden tidak percaya, Aiden mengira jika itu hanya akal-akalan Lucy saja untuk mencari perhatiannya. Tetapi saat melihat kondisi Lucy yang terlihat lemah dan sedang berbaring di ranjangnya barulah Aiden percaya jika Lucy sedang tidak sehat. Aiden melonggarkan dasinya kemudian duduk di sofa. "Pelayan bilang tadi kamu pingsan di kamar mandi," tanya Aiden dengan suara yang dingin. "Iya, tumben kamu peduli," jawab Lucy sinis. "Aku tidak peduli, aku hanya bertanya," Aiden menjawab dengan tidak kalah sinisnya dan Lucy pun tertawa sumbang. "Kalau kamu sakit aku akan panggilkan dokter ke rumah." Aiden masih berbaik hati berniat memanggilkan dokter untuk memeriksa keadaan Lucy. Terlebih saat Aiden melihat wajah Lucy yang sangat pucat. "Enggak perlu," seru Lucy setengah ketakutan membuat mata Aiden memicing. Reaksi Lucy itu terlihat berlebihan di mata Aiden. "Ya sudah kalau tidak mau aku juga enggak memaksa," sahut Aiden sinis kemudian pergi ke kamar mandi. Malam sudah mulai larut dan Aiden melewatkan makan malamnya karena akhir-akhir ini ia kehilangan selera makannya. Kehidupannya yang terasa berat akhir-akhir ini membuat pola hidup Aiden menjadi tidak teratur bahkan Aiden sempat kehilangan bobot tubuhnya sebanyak beberapa kilogram. Saat Aiden berada di kamar mandi dan suara gemericik air terdengar, di ranjangnya Lucy mengelus perutnya yang rata. "Semoga gue enggak hamil, kalau sampai gue hamil maka Aiden akan punya alasan untuk menceraikan gue," gumamnya pelan dan nyaris tidak terdengar. Setelah kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh sopirnya beberapa waktu yang lalu Lucy memang tidak 147 mendapatkan tanu bulanannya dan karena alasan itulah kenapa Lucy menolak saat Aiden akan memanggil dokter ke rumah. Jika saja Aiden pernah menyentuhnya tentu saja Lucy tidak akan sepanik ini, namun selama ini Aiden tidak pernah menyentuhnya dan bahkan usaha licik Lucy agar Aiden menyentuhnya pun tidak berhasil. Lucy menjauhkan tangannya dari perutnya saat Aiden keluar dari kamar mandi dan kemudian memejamkan matanya. Tubuhnya yang lemah membuat Lucy tidak memiliki tenaga bahkan untuk berbicara banyak dengan Aiden. Aiden sedang menikmati kopinya di sebuah coffee shop saat Danis tiba-tiba muncul dan kemudian duduk di depannya. Aiden menatap malas dan kemudian bertanya, "Ada apa?" tanyanya. Aiden yakin jika bukan kebetulan tiba-tiba Danis muncul di depannya. "Gue hanya mau bilang sama lu agar jangan terlalu dekat dengan keluarga calon istri gue karena kehadiran lu membuat gue tidak nyaman," jawab Danis. "Gue hanya menemui anak gue, apa itu salah?"
Lagian Anissa juga tidak keberatan dan dia juga bilang kalau dia tidak akan membatasi gue bertemu dengan Anya. Kenapa malah lu yang keberatan? Jawab Aiden santai. Gue keberatan karena gue merasa kalau lu ada usaha untuk kembali menerebut Anissa dari gue. Jawab Danis. Aiden tertawa sinis, iya, gue memang sedang berusaha mengembalikan ingatan Anissa. Jika ia sembuh gue yakin jika ia akan kembali sama gue. Jawab Aiden membuat wajah Danis merah padam. Gue enggak akan membiarkan hal itu terjadi. Seru Danis emosi. Maksudnya lu enggak mau melihat Anissa sembuh? Tanya Aiden. Lebih baik dia seperti ini selamanya agar dia tidak pernah mengingat lu. Jawab Danis. Ternyata lu egois ya. Gue hanya sedang mempertahankan apa yang sebentar lagi akan menjadi milik gue. Dan buat lu. Seharusnya urus saja rumah tangga lu dan jangan ganggu hubungan gue sama Anissa. Ucap Danis dengan mata merah menyala dan kemudian pergi meninggalkan Aiden sendirian. Dengan santainya Aiden menyesap kopinya sedikit, permintaan Danis itu tidak berpengaruh sama sekali bagi Aiden. Aiden tidak akan gentar oleh apapun karena ia akan terus berusaha membuat Anissa kembali menjadi Anya dan kembali padanya. 53. 148. 19 talak untuk Lucy. Lucy sudah hampir 1 jam berada di kamar mandi. Sejak pagi Lucy merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang. Bahkan saat Aiden pergi ke kantor Lucy tidak keluar dari kamarnya karena tubuhnya terasa lemas. Beberapa saat setelah Aiden pergi Lucy merasakan perutnya bergejolak dan akhirnya ia pun muntah. Menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres dengannya akhirnya Lucy pun memaksakan diri pergi ke apotik. Di sana Lucy membeli beberapa buah alat tes kehamilan dengan berbagai merek. Sebagai wanita dewasa tentu Lucy dapat merasakan jika ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya dan semua tanda yang ia rasakan adalah menunjukkan tanda kehamilan. Tubuh Lucy gemetar dan matanya berkunang-kunang saat melihat dia garis merah dari semua hasil alat tes kehamilan yang berjajar di depannya. Gue hamil, bagaimana ini? Lucy panik tetapi ia tidak boleh gaduh agar tidak ada orang yang tahu karena ini adalah aib yang harus ia jaga dari Aiden. Gue harus segera bertindak karena semakin hati perut gue akan semakin besar. Lucy mondar-mandir di dalam kamar mandi. Setelah beberapa saat barulah ia berhenti. Dengan gerakan yang cepat dan terburu-buru ia memakai bajunya dan kemudian pergi. Lucy memiliki banyak teman dan ia minta temannya untuk mencari tempat aborsi. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menutupi aib demi menyelamatkan pernikahannya dengan Aiden. Kamu yakin mau melakukan aborsi? Melakukan aborsi itu resikonya besar loh. Teman Lucy mengingatkan. Kalau enggak digugurin juga resikonya besar karena Aiden punya alasan untuk menceraikan gue. Jawab Lucy mulai terisak membuat tenannya iba. Setelah berhasil menjerat Aiden hidup Lucy sangat hedon, namun sebagai temannya ia tahu jika Lucy tidak bahagia. Lucy hanya berhasil masuk dan menjadi nyonya rumah di rumah Aiden namun Aiden sendiri hanya menganggap Lucy sebagai tamu tidak diundang yang sangat ia harapkan segera pergi dari kehidupannya. Klinik tempat aborsi yang mereka datangi letaknya cukup jauh. Begitu sampai Lucy hanya diberi jadwal untuk melakukan aborsi minggu depan. Lucy terlihat kecewa karena ia ingin segera membuang janin haramnya itu sesegera mungkin, bahkan kalau bisa hari ini juga. Maaf Mbak, jadwal hari ini dan beberapa hari ke depan sudah padat. Pegawai di sana menjelaskan dan dengan terpaksa Lucy pun pulang tanpa membuahkan hasil. Dari tempat aborsi yang berada di pinggiran kota Jakarta Lucy dan temannya sempat terjebak macet. Hari mulai gelap dan mereka masih di jalan dan Lucy tampak sering melamun sambil mengusap perutnya yang rata. Tenang saja,
1 minggu lagi enggak akan lama dan perut lu juga masih aman, belum kelihatan baby bump-nya. Teman Lucy berusaha menghibur dan Lucy berusaha tersenyum meskipun sedikit dipaksakan. Jam 7 malam Lucy baru sampai ke rumah setelah mengantarkan temannya terlebih dahulu. Saat sampai ternyata Aiden sudah pulang dan ia sedang makan malam sendirian. Maaf, aku pulang telat karena abis ngantar teman aku ke dokter. Ucap Lucy yang merasakan tidak nyaman ketika Aiden menatapnya tajam. Tidak biasanya Aiden menatapnya cukup lama. Kenapa kamu tidak periksa sekalian? Tanya Aiden sinis. Aku lupa. Jawab Lucy. Aiden tersenyum sinis, iya, kamu memang pelupa. Bahkan kamu juga lupa kalau tadi sudah melakukan tes. 149. Kehamilan dan meninggalkan banyak tesuk di kamar mandi. Sahut Aiden membuat tubuh Lucy terhenyak kaget. Tubuh Lucy membeku dan kemudian terasa lemas. Lucy merasa jika nasibnya sudah berada di ujung tanduk dan hidupnya sudah diambang kehancuran. Pantas saja kamu menolak saat aku berbaik hati akan memanggilkan dokter ke rumah, ternyata kamu takut kebusukan kamu terbongkar. Ucap Aiden sinis namun tenang. Mas, aku bisa jelaskan. Lucy berusaha membela diri namun ia tidak menemukan alasan yang tepat untuk membela diri dan akhirnya malah bingung sendiri seperti orang bodoh. Tidak perlu penjelasan apapun karena mulai hari ini dan detik ini aku jatuhkan talak untuk kamu. Mulai detik ini kamu sudah bukan istri aku lagi. Ucap Aiden tegas. Maas. Seru Lucy yang tidak terima dengan keputusan Aiden itu. Aku beri waktu kamu untuk membereskan barang-barang kamu. Besok kamu harus segera pergi dari rumah ini. Sudah cukup kamu datang ke rumah ini dan mengacaukan hidup aku. Tegas Aiden dan kemudian pergi meninggalkan Lucy yang menangis terseduh memohon ampunan dari Aiden. Keputusan Aiden itu sangat mengejutkan bagi Arsen dan Alena. Tidak lama setelah Lucy pergi mereka datang ke Jakarta. Ada masalah apa lagi ini sampai kamu mengambil kesempatan menceraikan Lucy? Padahal pernikahan kalian baru beberapa bulan. Tanya Alena. Lucy hamil dan aku tidak tahu pria mana yang sudah menghamili dia. Jawab Aiden. Kenapa kamu bisa begitu yakin kalau pria lain yang menghamili Lucy? Bagaimana kalau bayi dalam perut Ludi itu anak kamu? Kenapa tidak tunggu sampai bayi itu lahir dan kita lakukan tes DNA? Alena merasa jika Aiden sudah terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sebesar itu. Aku sangat yakin jika bayi dalam kandungan Lucy itu bukan anak aku karena selama ini aku tidak pernah menyentuh dia. Jawab Aiden jujur. Arsen yang sedang minum langsung tersedak ketika mendengar pengakuan putranya itu. Pah, hati-hati dong. Alena menepuk-nepuk punggung Arsen. Gara-gara anak kamu tuh. Jawab Arsen. Mama enggak mengerti sama kamu. Alena mengeluh sambil memijit keningnya yang terasa berdenyut. Sedari awal Lucy sudah menjebak aku memang tidak bisa membuktikannya karena di rumah Lucy itu tidak ada CCTV. Mungkin karena aku sudah pernah terlibat skandal dengan wanita saat di Aussie membuat semua orang tidak ada yang percaya sama aku. Jawab Aiden. Maafkan kami karena kami sudah meragukan kamu. Ucap Alena menyesal. Mama dan Papa enggak berniat untuk memaksa kamu saat itu. Mama enggak usah minta maaf, aku juga enggak menyalahkan kalian. Jawab Aiden. Lalu bagaimana langkah kamu ke depannya? Tanya Arsen. Aku akan secepatnya mengurus perceraian aku dengan Lucy. Jawab Aiden.
Apa kamu berniat untuk mengejar Anya lagi? Papa hanya mengingatkan kamu kalau Anya itu sebentar lagi akan menikah, jadi sebaiknya jangan mencari masalah. Ucap Arsen. Aiden menunduk dengan wajah yang muram. Apa yang Arsen peringatkan itu adalah hal yang paling Aiden ingin lakukan. Aiden ingin mengejar Anya lagi meskipun Anya menolaknya. Apakah sudah tidak ada jalan untuk aku dan Anya bersama? Tanya Aiden lirih dan terkesan putus asa. Papa enggak bilang begitu, jodoh itu di tangan Tuhan. Tetapi jalan untuk kembali mendapatkan Anya papa rasa terlalu berat karena Anya sendiri sudah mengambil keputusan untuk menikah dengan Danis. Kalau kamu 150 terlalu memaksakan diri nantinya akan banyak masalah yang akan timbul. Nasihat Arsen. Iya, aku mengeri. Jawab Aiden. 49. 151. 20 harapan kalah oleh takdir. Kabar perceraian Aiden dengan Lucy menimbulkan pro dan kontra. Bagi keluarga lebih mendukung karena mereka tahu mengenai keadaan rumah tangga Aiden dengan Lucy. Namun bagi sebagian orang Yabek tidak tahu keputusan itu menyudutkan Aiden. Mereka menghubungkan dengan Anya yang sudah ditemukan. Selain itu Lucy ternyata cukup pandai mendramatisir keadaan. Melalui jalur sosial media Lucy menjadikan dirinya seolah korban yang sangat tersakiti oleh keputusan besar Aiden itu. Aiden mulai tidak nyaman karena diserang jutaan haters, selain itu kehidupan Anissa dan Anya pun mulai terganggu dan membuat mereka tidak nyaman. Aku merasa terganggu karena disangkut pautkan dengan masalah pribadi Mas Aiden. Para netizen menganggap jika aku adalah orang kedua dalam pernikahan kalian sehingga kalian bercerai. Sejujurnya aku enggak nyaman berada dalam posisi ini. Anissa menyampaikan rasa kesalnya saat Aiden seperti biasa datang untuk menemui Anya. Maaf karena sudah membuat kamu enggak nyaman. Lirih Aiden, ada rasa kecewa yang Aiden rasakan ketika mendapat kemarahan Anissa itu. Aiden merasa jika Anissa benar-benar tidak peduli akan perasaannya, entah kemana perginya rasa cinta di hati Anissa untuknya. Sebaiknya Mas Aiden melakukan klarifikasi karena aku tidak mau Nana aku menjadi tercoreng oke karena imbas dari permasalahan rumah tangga kalian yang enggak ada sangkut pautnya dengan aku. Tegas Anissa. Angek dan Alex saja cukup pengertian kepada Aiden namun sayangnya Anissa tidak, dan itu cukup menyakitkan bagi Aiden. Keluarga Mas Danis juga sempat menyalahkan aku, untungnya setelah aku jelaskan mereka dapat mengerti. Aiden terhenyak, Anya begitu takut namanya jelek di mata keluarga Danis tanpa peduli sedikitpun pada perasaannya. Baiklah, aku akan membuat pernyataan agar semua tidak ada yang menyalahkan kamu. Jawab Aiden dengan suara getir. Dengan perasaan sakit Aiden melakukan klarifikasi dan memberikan pernyataan di hadapan awak media jika keputusannya menceraikan Lucy tidak ada hubungannya dengan Anissa. Aiden hanya mengatakan jika alasannya hanyalah masalah ketidakcocokan. Pernyataan Aiden itu tentu saja membuat Anissa senang. Setidaknya ia tidak akan dianggap menjadi orang ketiga lagi dalam pernikahan Aiden dan Lucy. Namun setelah Aiden memberikan pernyataan mengikuti keinginan Anissa pria itu menjadi jarang datang ke rumah untuk menemui Anya. Bunda, Anya kangen Om Aiden. Celotehan Anya mulai sering terdengar dari bibir mungil Anya setelah hampir 2 minggu Aiden tidak datang menemui Anya. Om Aidennya mungkin sedang sibuk. Anissa berusaha memberi pengertian kepada Anya. Tidak puas dengan jawaban ibunya, Anya pun merengek kepada Angel dan Alex. Om Aiden mana? Ya sudah kalau begitu besok kita temui Om Aiden di kantornya. Jawab Alex dan Anya kecil pun tersenyum senang.
Anya lebih puas pada jawaban kakeknya daripada jawaban ibunya. Papa tidak tahu apa yang sudah terjadi pada kamu dan Aiden. Tetapi Papa hanya minta agar jangan terlalu menyudutkan Aiden karena ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Jangan sampai nantinya kamu menyesal dengan sikap kamu terhadap Aiden. Nasihat Alex. 152. Selama ini Alex dan Angel melihat jika sikap Anissa tidak terlalu baik kepada Aiden terlebih jika ada Danis. Aku memang tidak tahu apapun karena aku sedang hilang ingatan. Jawab Anissa dengan nada sedikit tinggi karena merasa tersinggung dengan ucapan ayahnya. Papa tidak menyalahkan kamu karena kondisi kamu ini, Papa hanya mengingatkan saja agar kamu lebih bisa menjaga sikap kepada Aiden. Hanya itu saja. Jawab Alex dan Anissa pun terdiam. Anissa bingung, ada perbedaan sikap antara orang tuanya dengan Danis tunangannya dan selama ini Anissa lebih mengikuti sikap Danis daripada orang tuanya karena Danis adalah calon suaminya dan Danis jelas memperlihatkan sikap tidak suka kepada Aiden. Suasana di rumah itu menjadi sedikit memanas namun Angel buru-buru berusaha meredakannya. Aiden sedang memeriksa beberapa berkas di ruangannya saat sekretarisnya datang dan memberitahu jika ada tamu yang ingin menemuinya. Karena sedang tips terlalu sibuk Aiden pun menyuruh sekretarisnya membawa tamunya masuk meskipun mereka belum ada janji sebelumnya. Beberapa menit kemudian pintu ruangan kerja Aiden terbuka dan terdengar suara bocah yang cukup nyaring. Om Aiden. Aiden mengangkat kepalanya dan ia sempat melongo sebelum buru-buru berdiri untuk menyambut bocah kecil yang sedang berlari ke arahnya. Anya. Aiden dengan cepat menangkap tubuh bocah itu sebelum tersungkur karena kakinya terantuk kaki. Meja. Tubuh mungil Anya pun tenggelam dalam pelukan kokoh Aiden. Anya kangen Om. Ucapnya. Om juga kangen Anya. Balas Aiden sambil menciumi seluruh wajah gadis kecil yang cantik itu. Aiden mendudukan Anya di pangkuannya dan Akex pun duduk di sofa yang ada di sana. Anya merengek terus, Inhin ketemu kamu, makanya Papa bawa dia ke sini. Ucap Alex sambil meletakkan tas berisi keperluan Anya. Di sana ada snack, susu, baju ganti dan diapers. Maaf Pak, akhir-akhir ini aku sedikit sibuk. Jawab Aiden. Tidak usah berbohong, Papa tahu jika kamu sedang menghindari Anya. Kamu tersinggung oleh sikap Anya yang sudah menyudutkan kamu. Papa sempat mendengar pembicaraan terakhir kalian. Ucap Alex. Aku memang sengaja menghindar karena Anya merasa tidak nyaman dengan kehadiran aku. Aiden akhirnya mengakui. Alex sudah mengenal Aiden luar dalam dan tidak ada gunanya Aiden membohongi Alex karena itu hanya sia-sia. Kamu sengaja menghindari Anya. Apakah kamu sudah berhenti mengharapkan Anya? Tanya Alex. Aiden menunduk sebentar, harapan aku masih besar seperti dulu. Bahkan setelah aku menikah pun aku tidak pernah berhenti berharap. Tapi sepertinya harapan aku itu akan kalah oleh takdir dan aku harus mulai belajar menerimanya. Jawab Aiden dengan suara yang lirih. Itu artinya kamu menyerah. Tegas Alex. Sebentar lagi Anya akan menikah dengan Danis dan aku akan kehilangan dia, tetapi Tuhan sudah memberikan penggantinya dan aku akan kuat. Jawab Aiden sambil mengusap kepala Anya yang sedang mempermainkan dasinya. Kalau boleh jujur Papa masih mengharapkan kamu yang menjadi menantu di rumah kami. Keputusan Anya itu sebetulnya terasa berat untuk kami terima, ucap Alex dan cukup mengejutkan bagi Aiden. Namun beberapa 153. Saat kemudian wajah tampan pria itu menjadi muram. Aku terlalu banyak melakukan kesalahan,
sepertinya aku tidak layak menjadi menantu kalian. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, mungkin kamu tidak tahu jika kehidupan papa juga tidak lebih baik dari kamu. Tetapi Tuhan Maha Pemaaf dan pasti akan memberi jalan jika kamu mau berusaha memperbaiki diri. Nasihat Alex. Aku sedang berusaha memperbaiki diri, terlebih sudah ada dia di antara aku dan Anya dan aku tidak mau menjadi contoh yang buruk untuk anak aku. Jawab Aiden sambil kembali mengelus kepala Anya yang semakin anteng duduk di pangkuannya. Iya, Papa sudah melihat usaha kamu itu. Tanpa sadar Alex dan Aiden sudah berbicara cukup lama sehingga mereka tidak menyadari jika Anya tertidur di pangkuan Aiden. Awalnya Alex akan membawa Anya pulang, namun Aiden yang masih merasa rindu melarangnya. Biarkan Anya tidur di sini saja, nanti sore akan aku antarkan pulang. Baiklah, Papa yakin bersama kamu dia tidak akan rewel. Jawab Alex sebelum pulang. Setelah Alex pulang, Aiden menidurkan Anya di ranjangnya yang biasa ia gunakan untuk beristirahat. Anya tidur cukup pulas dan baru bangun menjelang Aiden akan pulang. Saat bangun Anya sama sekali tidak rewel. Aiden sempat memandikan bocah mungil itu dan memakaikan baju ganti sebelum membawanya pulang. Di jalan menuju arah pulang bahkan mereka sempat mampir ke sebuah restoran. Di sana Aiden menyuapi Anya makan sebelum mengantarkan Anya ke rumah ibunya. Anya pulang dalam keadaan tubuh yang wangi dan perut yang kenyang. Angel menyambut Anya di teras karena Aiden memutuskan untuk tidak mampir. Padahal biasanya Aiden bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Anya sempat menangis saat melihat ayahnya pulang dan Angel buru-buru membawanya masuk. Dari arah balkon Anissa menatap kepergian Aiden dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengerti kenapa ia begitu sedih saat melihat Anya yang menangisi kepergian Aiden. Anissa merasakan ada sesuatu yang aneh yang ia rasakan saat Aiden terkesan menghindarinya. 53. 154. 21 ada rasa yang tersisa. Pagi ininya sudah cantik dan wangi, bocah kecil itu membawa tas punggung mungilnya yang berisi beberapa mainan kesukaannya. Tas punggung itu selalu dipakai jika Anya akan pergi. Anya mau kemana? Tanya Anissa. Hari ini Anissa dan Danis berencana akan membawa Anya jalan-jalan tapi Anya sepertinya akan dibawa pergi. Aiden akan bawa Anya jalan-jalan, sebentar lagi dia akan jemput. Jawab Angel. Tifak berselang lama mobil Aiden datang. Aiden tidak turun dari mobil namun Angel langsung mengantarkan Anya ke mobil Aiden. Anissa menunduk, setelah perdebatannya dengan Aiden beberapa waktu yang lalu Aiden jadi berubah. La tidak pernah datang berlama-lama ke rumah untuk menemui Anya, justru Anya lah yang sering diantarkan ke tempat Aiden, jika Aiden menjemput pun pria itu tidak pernah masuk. Anissa sadar jika Aiden sedang menghindarinya. Anissa tidak mengerti dengan dirinya sendiri karena perubahan sikap Aiden itu membuat ia sedih. Anissa tidak mau Aiden menghindarinya padahal ia sudah melukai hati Aiden dengan ucapannya yang sudah menyudutkannya. Anya malam ini mau menginap di rumah Aiden, kamu enggak keberatan kan? Tanya Angel yang sudah kembali setelah mengantarkan Anya ke mobil Aiden. Enggak apa-apa. Jawab Anissa sedikit tergagap dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Angek dan Alex sontak menatap ke arah Anissa, sayang, kamu kenapa? Kamu menangis. Tanya Angel kaget. Kalau kamu keberatan Anya menginap di rumah Aiden nanti sore akan papa jemput. Ucap Alex. Enggak. Aku enggak keberatan. Jawab Anissa. Lalu kenapa kamu menangis? Tanya Angel lagi.
Aku juga tidak tahu, aku merasa tiba-tiba sedih saja. Jawab Anissa, ia memilih menyembunyikan perasaannya dari orang tuanya. Untuk menyembunyikan kesedihannya Anissa pun pamit pergi ke kamarnya. Angel dan Alex menatap kepergian Anissa dengan bingung. Mah, coba kamu ajak bicara, sepertinya ada yang sedang dia sembunyikan. Perintah Alex. Iya, aku akan tanya dia. Jawab Angel yang kemudian mengikuti Anissa ke kamarnya. Di kamarnya Anissa sedang termenung sendirian menatap kosong ke arah jendela kaca besar yang tampak berkabut karena di luar sedang turun hujan. Perlahan Angel menghampiri Anissa dan berdiri di setelahnya. Tangan Angel mengelus puncak kepala Anissa dengan lembut. Kamu terlihat sangat sedih, apa yang membuat kamu sedih? Tanya Angel lembut. Aku merasa jika Mas Aiden sedang berusaha menghindari aku, sepertinya aku sudah melukai hati dia. Jawab Anissa dengan wajah yang sedih. Kalau kamu merasa sudah melukai hati dia tidak ada salahnya kamu minta maaf sama dia. Nasihat Angel. Iya, nanti aku akan minta maaf. Jawab Anissa. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Anissa kembali tenggelam dalam lamunannya dan Angel menemaninya dengan kelembutan seorang ibu. Mah, apakah Mas Aiden sudah lama menikah? Tanya Anissa dengan ragu-ragu. 155. Belum lama, mungkin 6 bulan juga belum. Jawab Angel. Oh. Jangan berpikir kalau Aiden cepat melupakan kamu, dia menunggu kesmu hampir 3 tahun. Jelas Angel yang dapat menangkap kemana arah pertanyaan Anissa itu. Anissa menunduk di antara penyesalan yang ia rasakan karena sudah salah menilai Aiden, ia sudah menganggap jika Aiden pria yang tidak setia. Padahal ketanyaannya ia butuh waktu lama untuk menerima wanita lain dalam hidupnya. Aku tidak ingat apapun mengenai masa lalu aku, tetapi aku merasa sedih ketika dia menghindari aku seolah hanya ada Anya di hatinya dan aku ini tidak penting untuknya. Anissa akhirnya mengungkapkan semua isi hatinya kepada Angel. Di belakangnya Angel tersenyum samar. Meskipun tidak ingat apapun tetapi sepertinya rasa cinta untuk Aiden masih ada. Itu tandanya cinta kamu untuk Aiden masih ada meskipun kamu tidak mengingatnya. Jangan tolak perasaan itu, mungkin saja itu akan membantu kamu untuk mengingat masa lalu kamu. Nasihat Angel dengan suara yang lembut dan Anissa pun mengangguk. Anissa yang merasa jika suasana hatinya sedang tidak baik menolak ajakan Danis untuk pergi nonton dengan alasan sedang tidak enak badan. Namun pada sore harinya Anissa pergi dengan mobilnya menuju ke rumah Aiden. Saat mobilnya tiba di depan rumah Aiden yang megah tiba-tiba Anissa tertegun. Anissa merasa bingung bagaimana ia bisa sampai di sana padahal ia tidak mengingat apapun. Ia hanya mengandalkan insting dan ternyata akhirnya ia bisa sampai ke rumah Aiden. Pelayan di rumah Aiden menyambut dengan hangat. Mas Aiden dan Neng Anya ada di kamarnya. Mbak Anya masuk saja. Ucap pelayan itu dan Anissa pun mengangguk. Ketika memasuki rumah mewah itu Anissa merasa jika ia sudah begitu familiar. Bahkan semua letak ruangan di sana seolah sudah ia hafal. Anissa juga sudah tahu di mana letak kamar Aiden. Anissa menyusuri ruangan demi ruangan hingga akhirnya langkahnya menuntunnya menuju ke kamar Aiden. Kamar itu tidak terkunci dan saat membukanya perlahan Anya dibuat kaget dengan pemandangan yang begitu menyejukkan mata. Di atas ranjang yang berukuran besar tampak Aiden sedang tidur pulas dengan Anya kecil dalam pelukannya. Anya terlihat tidur begitu pulas dalam dekapan hangat ayahnya dan itu membuat hati Anissa pun menghangatkan. Karena Aiden dan Anya sedang tidur pulas dan Anissa pun tidak mau mengganggunya, akhirnya Anissa pun memutuskan pulang.
Namun di tengah jalan ia dicegat oleh mobil Danis yang tiba-tiba muncul. "Mas Danis." Anissa tidak dapat menyembunyikan rasa kagetnya. "Kamu menolak aku ajak pergi nonton tapi kamu malah pergi ke rumah Aiden." Danis terlihat marah kepada Anissa. Aku hanya ingin memastikan jika Anya baik-baik saja," jawab Anissa. "Aku yakin jika itu hanya alasan kamu, bilang saja kalau kamu ingin bertemu dengan mantan kamu yang sudah menjadi duda," sindir Danis pedas. "Aku tidak begitu," sanggah Anissa. "Kalau begitu kita pulang sekarang," ajak Danis. "Kamu pulang sendiri saja, aku sedang ingin sendiri sekarang," jawab Anissa. Meskipun kesal namun akhirnya Danis pun pergi meninggalkan Anissa yang sedang berusaha menggali masa lalunya dengan Aiden yang sudah terkubur selama hampir 3 tahun. 156. Sampai sejauh ini Anissa tidak mengingat apapun namun Anissa menemukan perasaannya yang mendalam kepada Aiden. Anissa mengendarai mobilnya menyusuri jalanan yang biasa ia dan Aiden lewati. Ia berharap dapat mengingat semuanya tetapi sayangnya itu belum berhasil membuat ingatannya kembali. Aiden terbangun saat merasakan ada yang menyentuh wajahnya. Begitu matanya terbuka ternyata Anya kecil yang sedang membangunkan Aiden dengan tangan mungilnya yang menggelitik wajah tampan Aiden. "Om, mau susu?" punya Anya manja. "Aku akan buatkan tapi jangan panggil Om lagi, panggil Ayah saja," jawab Aiden sambil mendekap tubuh mungil itu. Anya sempat terlihat bingung namun tidak lama kemudian Anya mengangguk, "Iya, Ayah," jawabnya. Aiden tersenyum senang, hatinya menghangat saat bibir mungik itu memanggilnya ayah. "Tunggu ya, Ayah buatkan dulu." Aiden turun dari ranjangnya dan kemudian membuatkan susu untuk Anya dari kamarnya. Sementara Anya menunggu di ranjangnya sambil berguling-guling. "Susunya datang," seru Aiden sambil memberikan botol susu kepada Anya. Sambil berbaring Anya menikmati susu botolnya. Sejak Anya setting ia bawa ke rumahnya, Aiden membeli banyak stok susu Anya dan juga banyak cemilan sehat khusus untuk balita. Hari mulai siang saat Anya menghabiskan susunya. "Sekarang kita mandi, hari ini Ayah mau ajak Anya jalan-jalan lagi," ajak Aiden. "Jalan-jalan lagi?" Mata kecil Anya langsung berbinar indah. Anya sangat suka sekali pergi jalan-jalan bersama Aiden. "Anya suka jalan-jalan sama Ayah?" tanya Aiden dan Anya pun mengangguk. Setelah menghabiskan susunya Aiden pun memandikan Anya dan mengkaikan bajunya yang cantik. Bahkan Aiden juga bisa mengundurkan rambut ikal Anya yang sudah mulai panjang. Anya yang sudah cantik duduk manis di ranjangnya dan menonton film kartun saat Aiden pergi mandi. Bahkan Anya masih anteng menonton saat Aiden selesai mandi dan kemudian memakai bajunya. Anya anak yang manis dan tidak menyulitkan Aiden saat mengurusnya. Setelah siap Aiden menggendong Anya dan membawanya turun untuk sarapan. Di atas meja makan sudah tersedia sarapan untuk Aiden, sedangkan untuk Anya pelayan di sana sudah membuatkan sup ikan salmon. "Mas, kemarin sore ada Mbak Anya kesini." Pelayan memberitahu tentang kedatangan Anya kemarin. "Anya kesini?" Aiden terlihat kaget. "Iya, saat itu Mas Aiden dan Neng Anya sedang tidur. Mbak Anya sempat ke kamar Mas Aiden tapi tidak lama kemudian langsung pulang," jawab pelayan itu. Aiden mengerutkan dahinya, "Ada apa Anya datang ke sini? Apa dia mau menjemput Anya?" Aiden membatin sambil menikmati sarapannya. "Mbak Anya kemarin bilang apa?" tanya Aiden.
Dia tidak bilang apa-apa, hanya menanyakan Mas Aiden dan Neng Anya saja, udah begitu langsung pulang. Jawab pelayan itu. Karena tidak ingin mengganggu quality time dirinya dengan putrinya, akhirnya Aiden memilih tidak ambil pusing dengan kedatangan Anissa ke rumahnya kemarin. Aiden memilih menikmati waktu kebersamaannya dengan putrinya yang semakin hari semakin cantik dan menggemaskan. Seharian Aiden membawa Anya jalan-jalan dan mengunjungi wahana permainan. Aiden juga membeli banyak 157 baju untuk Anya yang akan ia simpan di rumahnya agar jika Anya menginap tidak usah membawa baju lagi. Aiden baru mengantarkan Anya pulang ketika hari mulai sore. Saat sampai ternyata di sana ada Danis. Anissa menghampiri mobil Aiden untuk mengambil Anya. Namun tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Aiden. Ayah pulang ya, minggu depan ayah jemput lagi, kita menginap lagi di rumah ayah. Hanya kalimat untuk putrinya yang Anissa dengar dari mulut Aiden. Sikap Aiden yang begitu dingin itu membuat mata Anissa tampak berkaca-kaca, entah mengapa Anissa merasa sakit hati dengan sikap Aiden itu. Untuk menyembunyikan matanya yang tampak berkabut dari Dennis, Anissa pun buru-buru membawa Anya masuk. Di ruang tamu Anissa tampak mengusap matanya yang basah dan Angel sempat lihatnya. Sepertinya kamu harus yakinkan hati kamu sebelum hari pernikahan kamu dengan Danis tiba. Ucap Angel membuat Anissa tertegun. Maksud mama apa? G. 60. 158. 22 Kenapa harus cemburu? Anissa dan Danis masuk ke sebuah toko perhiasan. Mereka akan memesan cincin nikah karena pernikahan mereka akan dilangsungkan beberapa bulan lagi. Pemilik toko memperlihatkan beberapa model cincin pernikahan terbaru yang sangat cantik dan Anissa mulai asik memilih model yang sesuai dengan seleranya. Sementara itu Danis hanya memperhatikan dari sampingnya, ia membiarkan Anissa memilih sendiri model cincin yang sesuai dengan keinginannya. Yang ini bagus enggak, Mas? Anissa menunjukkan model cincin terbaru kepada Danis. Bagus, jawab Danis. Akhirnya Danis dan Anissa sepakat untuk memilih model cincin yang diinginkan Anissa dan seorang pelayan toko mulai mengukur jari keduanya untuk mendapatkan ukuran yang pas. Di saat yang bersamaan Aiden datang ke toko itu bersama seorang wanita. Anissa dan Danis sempat kaget melihat kedatangan Aiden itu. Aiden sempat mendapat tatapan tidak suka dari mata Danis namun ia berusaha bersikap cuek. Aiden dan wanita yang bersamanya memilih etalase lain untuk melihat-lihat model cincin yang dipajang di sana. Anissa sempat melirik ke arah wanita yang datang bersama Aiden. Wanita itu terlihat sangat cantik dan berkelas. Anissa yakin jika wanita itu berasal dari kalangan yang sama dengan Aiden. Meskipun wanita itu berpakaian formal namun tidak dapat menyembunyikan tubuh indah dan parasnya yang cantik. Anissa membuang pandangannya dengan menunduk namun ia sempat tertegun saat menyadari ada air bening jatuh menetes ke tangannya. Astaga, kenapa aku menangis? Anissa terpaku dengan bibir membeku. Anissa tidak mengerti dengan dirinya karena ia merasa jika akhir-akhir ini Aiden selalu membuatnya sedih padahal tidak ada yang Aiden lakukan bahkan bicara pun tidak. Danis merasa kehadiran Aiden di sana sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Aiden seperti sebuah ancaman bagi Danis dan oleh karena itu Danis pun buru-buru mengajak Anissa pergi setelah ia melakukan pembayaran pesanannya di meja kasir. Aiden dan wanita yang bersamanya sibuk memilih cincin dan Aiden berusaha mengabaikan keberadaan Anissa dan Danis. Bahkan saat sepasang kekasih itu pergi pun Aiden tidak terlalu menyadarinya. Cincin ini bagus, Ai. Aku yakin kalau ibu kamu pasti suka. Ucap wanita cantik yang bernama Prilly itu.
Iya, yang ini saja. Aiden setuju pada pilihan Prilly, teman SMA-nya yang sekarang menjadi partner bisnisnya. Aiden dan Prilly baru saja meeting di sebuah resto membahas proyek kerjasama sambil makan siang. Pada kesempatan itu Aiden meminta bantuan Prilly untuk memilihkan cincin yang akan Aiden berikan sebagai kado ulang tahun ibunya akhir pekan ini. Prilly yang juga mengenal keluarga Aiden dengan baik tentu saja dengan senang hati mau membantu Aiden. Titip pesan sama Tante Allen ya, sampaikan selamat ulang tahun dari aku. Ucap Prilly setelah Aiden membayar cincin seharga puluhan juta itu. Iya, akan aku sampaikan. Terima kasih juga sudah bantuin aku pilihkan cincin untuk mama. Jawab Aiden. It's okay, makanya jangan kelamaan menduda. Sajut Prilly dengan nada meledek dan Aiden hanya tersenyum. Tipis. Aku punya adik ipar yang cantik, dia baru lulus kuliah di Jogja. Mau enggak aku kenalin? Bisik Prilly. Kamu pikir aku enggak bisa cari sendiri heh? Jawab Aiden dan Prilly pun tertawa kencang. 159. Aiden dan Prilly berjalan beriringan menuju ke parkiran dan di sana mereka pun berpisah. Aiden pulang dengan mobilnya sementara Prilly pulang dengan suaminya yang sudah menunggu di mobilnya. Bahkan Aiden sempat ngobrol sebentar dengan Henry, suami Prilly sebelum mereka berpisah. Anissa sedang menyiram tanaman di halaman depan saat mobil Aiden datang. Anissa melirik jam tangannya dan ternyata saat itu adalah waktunya Aiden pulang dari kantor. Aiden turun dari mobil dengan membawa aneka makanan kesukaan Anya. Karena Aiden akhir-akhir ini selalu bersiap acuh kepadanya, akhirnya Anissa pun memilih fokus pada pekerjaannya dan mengabaikan Aiden karena kedatangan Aiden juga hanya untuk menemui Anya. Tanpa disangka Aiden malah menghampirinya membuat jantung Anissa berdebar dengan sangat kencang. Akhir pekan ini aku mau ngajak Anya ke Surabaya, aku harap kamu tidak keberatan. Ucap Aiden dengan wajah yang tetap terlihat dingin. Ada acara apa? Tanya Anya tanpa melirik sedikit pun ke arah Aiden. Ada acara keluarga. Jawab Aiden. Terserah kamu saja. Jawab Anissa. Kata terserah yang keluar dari mulut Anissa itu Aiden anggap sebagai tanda jika Anissa tidak keberatan ia membawaannya. Tanpa mengatakan apapun lagi Aiden langsung masuk dan menemui Anya yang sedang nonton TV dalam pangkuan Alex. Anissa sempat menghentikan pekerjaannya dan matanya menatap sendu ke arah Aiden. Ada rasa perih yang Anissa rasakan ketika mengingat pertemuan mereka tadi siang di toko perhiasan. Anissa curiga jika acara keluarga yang Aiden maksud sepertinya ada hubungannya dengan wanita yang bersama Aiden dan juga cincin yang dibelinya. Mungkin karena acara itu begitu penting sampai Aiden harus membawa Anya ke Surabaya. Ayah dataang. Anya kecil turun dari pangkuan Alex dan berlari menyambut kedatangan Aiden. Aiden menangkap bocah mungil itu dan ia dudukan di pangkuannya. Akhir pekan ini aku akan mengajak Anya ke Surabaya, tadi aku sudah bilang sama Anissa dan dia tidak keberatan. Aiden memberitahu Angel dan Alex mengenai rencana kepergiannya. Kamu mau bawa babysitter enggak? Tanya Angel. Enggak perlu, aku bisa mengurus Anya sendiri, jawab Aiden. Ya sudah kalau begitu, titip salam untuk semua keluarga kamu di Surabaya. Ucap Angel. Iya, Mah. Akan aku sampaikan. Jawab Aiden. Angel dan Alex tidak mungkin melarang Aiden membawa Anya untuk menemui Alena dan Arsen karena mereka juga berhak atas Anya. Aiden berada di sana tidak lama, seperti biasa setiap Aiden akan pulang Anya selalu menangis tidak mau pisah dengan ayahnya.
Anissa berusaha meredakan tangisnya dengan membawaannya ke kamarnya. Ayah, mau ikut? Anya terseduh dalam gendongan Anissa sampai akhirnya Anya tertidur karena lelah. Beberapa hari kemudian Aiden membawa Anya ke Surabaya. Dari Jakarta Aiden tidak membawa banyak barang keperluan Anya karena Alena sudah menyiapkan semuanya lengkap di Surabaya. Mulai dari pakaian, sepatu, susu sampai mainan pun sudah Alena dan Arsen siapkan untuk menyambut kedatangan cucu mereka. Anya yang centil dengan mudah berbaur dengan keluarga dari ayahnya di Surabaya. Bahkan Anya sangat lengket dengan Arsen yang begitu mirip dengan Aiden. 160. Di hari ulang tahun Alena, Aiden menyuruh Anya yang memberikan kado yang ia beli bersama Prilly. Semoga Mama suka, ucap Aiden. Mana dapat dari tangan Anya, mana mungkin Mama enggak suka, jawab Alena sambil membuka kotak mungil dari tangan mungil Anya. Kalau itu sih enggak mungkin enggak suka, kamu tahu saja kesukaan Mama kamu, ucap Arsen saat melihat cincin cantik dalam kotak itu. Ayah, cincin. Anya merengek sambil mengangkat jarinya yang mungil. Besok kita beli, jawab Alena dan Anya pun tersenyum senang memperlihatkan deretan gigi mungilnya yang kecil dan rapi. Kabarnya Anya. Maksud Papa Anissa sebentar lagi akan menikah ya? Tanya Arsen membuat suasana terasa menjadi sedikit berbeda. Iya, jawab Aiden sambil menunduk. Apakah kamu pernah bicara secara pribadi mengenai hubungan kalian sebelumnya? Arsen bertanya lagi dengan wajah yang terlihat muram. Sudah, tetapi itu tidak membuat Anya merubah keputusannya, dia tetap akan menikah dengan Danis, jawab Aiden lirih. Sayang sekali, padahal kami berharap agar rencana pernikahan kalian dulu dapat dilanjutkan lagi, apalagi sekarang kalian sudah memiliki anak, ucap Arsen. Mungkin aku dan Anya tidak berjodoh, tetapi aku tidak akan larut dalam rasa kecewa karena aku punya Anya yang lain. Dan aku akan mencurahkan semua perhatian dan hidup aku untuk dia, sahut Aiden lirih sambil menatap lembut ke arah Anya yang masih anteng duduk di pangkuan Arsen. Alena dan Arsen terlihat sedih karena mereka juga menangkap kesedihan di wajah putra mereka. Anissa merasa pikirannya kacau akhir-akhir ini. Ia sering merasa sedih tanpa alasan padahal tidak ada yang berusaha melukai hatinya. Untuk meredakan suasana hatinya yang sedang kacau, Anissa pun pergi ke sebuah klub malam untuk menghibur dirinya sendiri. Suara dentuman musik yang cukup keras membuat Anissa bisa sedikit melupakan kesedihan karena suasana hatinya yang tidak karuan. Di sana Anissa minum sambil duduk terukur menatap lantai dansa yang mulai penuh oleh pasangan yang sedang menikmati dentuman musik DJ sambil bergoyang. Di antara banyaknya pasangan yang ada di lantai dansa itu, mata Anissa tertuju pada pasangan yang sedang berjoget menikmati musik. Anissa kenal-kenal pada wanita yang sedang berjoget dengan seorang pria. Wanita itu adalah wanita yang pernah Anissa lihat bersama Aiden di toko perhiasan. Kasihan sekali Aiden, ternyata kekasihnya itu tidak setia. Anissa bergumam sendiri sambil menikmati minumannya. Tetapi Aiden juga bukan pria yang setia, jadi mereka cocok. Anissa yang merasa mulai pusing pergi ke toilet dan di sana ia bertemu dengan Prilly. Saat membasuh wajahnya dengan air, Anissa sempat melirik ke arah Prilly. Kamu pacarnya Aiden? Iya. Anissa tiba-tiba bertanya, suaranya bergetar samar. Prilly menoleh tajam ke arahnya, lalu dengan halus menggeleng. Bukan. Aiden cuma rekan bisnis. Kebetulan kami satu sekolah waktu SMA. Anissa terpaku, matanya melebar tak percaya.
Oh, aku kira kalian pacaran. 161. Prilly balik menatap Anissa, matanya menyelidik. Kamu kenal Aiden? Iya. Anissa mengangguk pelan, suaranya tercekat, iya. Kami teman lama. Lalu tanpa kata lebih lanjut, ia berlalu. Di luar toilet, dada Anissa berdebar kencang. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya memutuskan pulang. Semakin banyak ia minum, semakin kacau pikirannya. Semua ingatan dan peristiwa aneh seperti menari-nari di kepalanya, tak bisa dihentikan. Saat akhirnya sampai di rumah, Anissa langsung menutup pintu kamarnya dengan kasar. Kepala sakit berdenyut, pikirannya dipenuhi kilatan-kilatan gambar yang membakar dan mengganggu jiwa. Lah merasa seolah-olah dunia ini membalik, meninggalkannya terombang-ambing dalam badai yang tak berujung. Dalam keadaan pusing dan bingung, Anissa merasa mendengar ada banyak orang memanggilnya. Anya. 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 45.